Saudara diberkati Tuhan. Senang sekali berjumpa dengan saudara semua. Saya percaya nanti akan ada banyak kesaksian ya. Nanti yang akan memuliakan nama Tuhan kita. Amin. Haleluya. Saudara, kita harus berjalan di dalam suatu kebiasaan yang kebiasaannya bukan kebiasaan yang buruk, tapi kebiasaan yang baik, yaitu dimana kita harus selalu bergaul dengan Tuhan. Walk in habitual fellowship with the Holy Spirit. Itu kalau kita tidak pernah melatih atau kita tidak pernah melakukannya, itu akan sukar. Sama seperti halnya bagi saudara semua yang pernah mengikuti latihan fisik, fitness atau segala macam, ya. Pertama, demikian halnya saudara di dalam kita menjalin hubungan dengan Tuhan. Ya. Kalau kita hanya sekali waktu, hanya sekali-sekali, ya bisa sih seperti itu. Apalagi kita menjalin kalau misalnya hubungan dengan seseorang yang kita bisa lihat, katakanlah suami, istri, ya, ketemu setiap hari. Itu pun kalau tidak dijalin, ada hubungan, itu akan ada suatu kerenggangan, begitu ya, akan ada suatu kerenggangan. Itu yang bisa ketemu muka, yang kita bisa ajak bicara, yang kita bisa ajak makan, itu pun kadang-kadang bisa ada suatu kerenggangan. Apalagi kita bergaul dengan yang tidak bisa kita lihat. Gampang atau sukar? Dengan yang kelihatan aja sukar, dengan yang kelihatan aja sukar, dengan yang satu rumah aja sukar, apalagi yang jauh. Ya, makanya itu ada yang berkata bahwa kalau hubungan relationship itu jarak jauh, pacaran jarak jauh, itu sukar. Pasti ujung-ujungnya banyak yang putus. Apa istilahnya itu, Jess, kalau hubungan? Oh, ya, apa? LDL. Oh, saya pikir itu apa? Kolesterol itu LDL. Saya taunya itu soalnya ya. Sukar ya, betul kan? Gampang putus karena nggak kelihatan. Ya, pada saat yang bersamaan nggak tahu apa yang dia lakukan. Ya, engkau melakukan apa? Pasti nggak akan ketemu. Ya. Bagaimana dengan kita melakukan hubungan dengan Tuhan? Kita bergaul dengan Tuhan. Yang long distance itu, very long distance. Sukar. Tuhan sudah tahu itu. Sejak ketika manusia pertama jatuh dalam dosa, ya, Tuhan sudah tahu betapa sukarnya bagi manusia ini connect dengan Dia yang menciptakan, Sang Penciptanya. Sukar sekali. Manusia mencari sampai akhirnya muncullah patung-patung berhala, segala sesuatu dijadikan sarana untuk bisa berhubungan dengan Tuhan menurut mereka. Tetapi ternyata enggak, malah nyasar ke tempat yang lain begitu. Ya. Barulah Dia yang turun, Dia yang berhubungan dengan orang-orang yang Dia kehendaki. Itu pun sukar, tidak bisa dengan semua orang. Ya. Dia hanya bisa bergaul dengan orang yang Dia sukai. Dia pilih tertentu saja, tidak bisa semuanya. Ya. Ketika pada saat itu Dia menemukan hanya pada satu orang, Dia mulai tertarik pada satu orang, yaitu yang bernama Henokh. Seorang yang bernama Henokh, dia tertarik kepadanya. Henokh pada saat itu dia baru berusia berapa? 65 tahun. Masih muda apa tua? Muda apa tua kalau sekarang? Kalau sekarang tua. Saya tanya sekarang kok, bukan dulu. Tua apa muda? Tua kan? Ya, 65 tahun. Dia menemukan seorang yang bernama Henokh. Pada saat itu dia memiliki seorang anak. Coba kita buka dalam Kejadian 5 ayat 22 hingga
ayat 21 hingga 23. Kejadian 5 ayat 21 hingga 23. Ya. Oke. Setelah Henokh hidup, yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah. Dan Henokh bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusalah, dan ia memperanakan anak-anak laki-laki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Amin. Ya. Ketika Tuhan menemukan Henokh pada usia 65 tahun, dia sudah memiliki seorang anak bernama Metusalah. Dan kemudian setelah itu Tuhan menjalin hubungan dengan Henokh ini. Dan Henokh pun menjalin hubungan dengan Tuhan. Ya. Saya percaya jalinan hubungan Tuhan dengan Henokh dengan Tuhan pada saat itu much more easy than now. Lebih sangat mudah pada saat itu daripada sekarang. Karena tahun itu belum ada namanya HP. Tahun itu belum ada namanya internet. Belum ada IG, belum ada apa, ada di medsos begitu, nggak ada. Jadi dia bergaul, keluar rumah langsung dia bergaul dengan Allahnya, kemudian bergaul lagi setiap hari demikian. Tapi dia bergaul dengan istrinya juga loh, karena dikatakan setelah itu dia mempunyai anak-anak laki-laki dan perempuan. Tidak dicatat berapa banyak anaknya. Berarti Henokh ini tidak hanya bergaul dengan Allah saja, tapi Henokh ini bergaul dengan istrinya. Kalau nggak bergaul dengan istrinya nggak mungkin punya anak kan? Pasti bergaul dengan istrinya. Artinya dia menjalankan kehidupan setiap harinya seperti layaknya setiap manusia biasa. Dan Tuhan tahu kebutuhan daripada Henokh ini. Dia masih memiliki istri. Tuhan tahu. Dan Tuhan tahu kebutuhan daripada istri daripada Henokh ini. Tuhan tahu. Dan Tuhan mengizinkan Henokh tetap bergaul dengan istri dan anak-anaknya. Tetapi Henokh tidak meninggalkan pergaulannya dengan Tuhan. Dia terus bergaul. Dan kalau Alkitab mencatat angka 300 tahun, itu betul-betul 300 tahun, saudara. Bukan nolnya dikurangin, enggak, betul-betul 300 tahun, ya. Ketika itu dikatakan Henokh mencapai umur 365 tahun. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Jadi selama itu dia bergaul dengan Allah, sungguh-sungguh dia bergaul. Dia bergaul dengan Allah selama 300 tahun. Sedikit, banyak, pendek, panjang, sebentar, lama. 300 tahun lama? Enggak. Setahun sekarang cepat sekali. Enggak terasa setahun. Kayaknya baru tahun lalu kita merayakan Natal. Ini sudah sekarang masuk bulan Juni. Sebentar lagi saudara kita akan merayakan Natal lagi. Ya. Cepat waktu itu. Tidak terasa. Sangat cepat. Jadi 300 tahun itu tidak terasa. Cepat sekali. Karena dia apa? Menjalin hubungan terus menerus, terus bergaul dengan orang. Kalau menjalin hubungan dengan seseorang yang engkau cintai, lama, pendek, atau bosen gak sih? Belum tentu. Yang punya suami istri menjawabnya agak ragu-ragu. Enggak, karena ada pasangannya di sini. Jadi kayaknya kurang yakin gitu loh, ya kan? Nggak yakin gitu. Berapa lama di sini yang sudah menikah? Paling banyak berapa lama usia pernikahannya? 20, 17, ada yang berapa?
22, 50 belum toh? Belum ada yang 50 tahun kan pernikahan? Belum kan? Baru 20 tahun sudah mulai Sama. Baru usia 20 tahun sudah mulai jenuh. Belum mau ngaku. Pasti saudara. Tapi bayangin Henokh ini 300 tahun bergaul dengan Allah Bapa yang tidak kelihatan loh. Nggak kelihatan bentuknya kayak gimana. Ya kan? Sukar kalau hubungan dengan orang yang tidak bisa kita lihat. Apalagi ya, yang tidak bisa ngomong langsung face to face kayak begini, bercanda seperti ini, sukarnya luar biasa. Bagaimana coba bayangkan saya terus kemarin ya mendapatkan ini, coba saya bawa Roh Kudus. Seperti apa toh pergaulannya Henokh itu dengan Tuhan? Seperti apa sih yang dikatakan Henokh hidup bergaul 300 tahun dan setelah itu tidak ada lagi karena ia diangkat oleh Allah. Kenapa? Saking cintanya Allah, saking Allah tidak mau terputus lagi hubungannya, diangkat dia. Hubungan yang seperti apa? Saya yakin suatu hubungan yang very very special. Nanti itu akan saya bawa, nanti saya akan sampaikan, belum hari ini ya. Tetapi yang mau saya sampaikan adalah kita harus terus menerus ya. Apa itu namanya bergaul? Bergaul itu apa? Walk in habitual fellowship. Berarti berjalan terus menerus dengan suatu kebiasaan bergaul, kebiasaan bersekutu, bukan dengan manusia tapi dengan Tuhan. Itu yang dilakukan Henokh ya. Kita mau bicara jujur sekarang hari ini. Saudara dan saya di sini sampai hari ini kita bergaulnya dengan Tuhan sebatas apa? Doa pagi, doa makan pagi, doa makan siang, doa makan malam, mau tidur, mau pergi, Tuhan berkati perjalanan kami. Terus apa? Apakah itu sudah bisa dikatakan suatu pergaulan? Tidak. Yang dikatakan suatu pergaulan bukan seperti itu. Bagaimana pergaulanmu dengan suami istri? Seperti apa? Pembicaraanmu seperti apa? Dari pagi sampai malam sampai pagi lagi ya. Adakah yang berbicara? Mungkin pada tahun-tahun yang pertama ini kayaknya ada yang ulang tahun anniversary ya. Nanti bisa bersaksi anniversary yang ulang tahun yang pertama, yaitu Eric dan Kila ya kan. Waktu pertama mungkin ada perkataan, omongan yang aduh mesra banget, kayaknya aduh masih cinta banget gini. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, betul kan Bud? 4 tahun, 5 tahun, lama-lama gitu ya. Lama-lama kalau sudah sampai gitu, sudah nggak ada say I love you lagi, sudah nggak ada mungkin ayo ini makan. Mau makan nggak? Ayo makan. Nah, pasti seperti itu lagi. Bawa pulang, bawa makan. Ini aku bawa makanan. Dak, sudah ayo makan. Nah, sudah. Nggak ada kalau dulu. Yang sayang aku bawa makanan. Gitu seperti ini. Oh ya disuapin. Sekarang nggak. Mbak manasin tuh cepet. Gini. Ayo cepet makan cepet semua cepet. Sudah cepat sudah. Ayo tidur. Capek. Nah sudah. Besoknya begitu lagi. Nanti sharing ya. Begitu lagi, apakah itu suatu pergaulan? Kenapa? Saudara masih tetap menjadi suami istri. Yes, saya percaya itu. Tapi jujur aja, namanya elektrik itu setruman itu sudah mulai agak kendor ya, agak kendor itu pasti ya. Kendornya itu dilihat lagi, sekarang dilihat lagi kalau malam itu. Dulu baunya, aromanya harum sekali, sekarang baunya itu apa? Bau minyak angin, bau remason ya kan. Kalau malam tidur itu dulu baunya itu semerbak harum bunga, tapi sekarang baunya minyak angin, bau seperti itu kayak tidur sama siapa gitu begini gitu
Ya. Terus apalagi kalau dilihat kok malam itu bangun itu dengan bungkuk misalnya, sudah aduh sukar sekali bangun seperti itu ya. Sudah bungkuk, sudah aduh kenapa iya ini kecetit gitu, seperti itu sudah. Terus malam tiba-tiba ada bunyi gelodak gitu, apa ini? Ya nggak tahu, kesandung lihat jalan, sudah nggak bisa lihat lagi karena sudah rabun agak tua. Tuh. Hal itu tidak bisa dipungkiri, saudara. Itu akan terjadi. Kenapa sudah nggak ada setruman lagi? Karena sudah dilihat lagi, tuh badan dulu keset sekali, sekarang kok bisa dipegang dur seperti itu. Wah, tuh ini kenapa kayak naik spring bed gitu ya, tuh seperti itu. Ya, wah, itu sudah nggak ada elektrik lagi, sudah nggak ada setruman lagi, ya kan? Seperti itu. Ya sudah malam. Ya akhirnya biasanya lampunya terang ya, karena aku pengen lihat wajahnya yang cantik terus. Sekarang kalau mau tidur matiin lampu supaya nggak kelihatan. Itu tipuan itu ya, atau tipuan supaya nggak kelihatan lagi. Ya sudah seperti itu, sudah terima saja apa adanya diterima. Saudara, itu bergaul baru berapa puluh tahun loh saudara, betul nggak? Can you imagine 300 years, you know? Baru 20-an tahun di sini, belum ada yang sampai 30 tahun. Bagaimana kalau itu 300 tahun bergaul, berkomunikasi dengan yang tidak bisa dilihat. Itu sukarnya luar biasa. Sukar. Tetapi enak melakukan itu, enak berlaku terus menjadi suatu habitual. Nah ini ya. Saudara, pergaulan kita dengan Tuhan harus kita menjadikan suatu habit. Tahu habit itu berarti terus menerus dan tidak ada bosannya dan tidak ada jenuhnya. Itu terus menerus. Pada saat ditolong, pada saat tidak ditolong, pada saat dijawab, pada saat tidak ada suara, tidak dengar, ketika berteriak Tuhan, kok nggak ada suara? Tuhan tolong, nggak ada yang jawab. Tuhan, sudah nggak ada kali Tuhannya, sudah pergi aja. Tapi Henok tidak melakukan itu. Ketika dijawab, ketika tidak dijawab, dia tetap terus bergaul dengan Tuhan. Dia terus bergaul dengan Tuhan. Dia terus bergaul. Dia terus mengungkapkan cintanya, kasihnya kepada Tuhan. Dia terus bergaul. Kalau pernikahan sekarang, lampu sudah dimatikan, dipanggil yang gak ada suara, yang sudah tidur, yang sudah ngor, ya sudah dia tinggal pergi keluar cari yang lain, ya kan? Yang ada di kulkas maksudnya, yang ada di rumah dicari, ya seperti itu. Yang sebelahnya sudah tidur, dia akan cari yang lain. Makanan, lari ke makanan. Ini yang aku sayangin, nah bisa diajak ngobrol. Jadi malam-malam makan es krim segala macam seperti itu. Sudah tidur sebabnya. Nah, ketika kita berkata Tuhan, dia tidak menjawab. Itu akan terjadi loh saudara, di hubungan kita yang ke depan. Kalau kita terus hidup bergaul dengan Tuhan, tidak setiap hari dia menjawab saudara. Tidak setiap saat dia menjawab saudara. Tidak setiap saat dia langsung memeluk saudara. Tidak setiap saat dia langsung muncul seperti itu. Tidak setiap saat. Kalau yang satu rumah aja masih bisa dicari. Tapi kalau ini gak kelihatan. Di mana Tuhan? Kita bisa lost. Sometimes kita bisa, Tuhan ini ada gak? Tuhan ini bener gak sih? Gimana sih Tuhan seperti itu? Yes. Itu akan kita alami. Saya pun demikian di dalam bergaul dengan Tuhan, mengalami seperti hal seperti itu. Kayaknya dipanggil, kayaknya Tuhan nggak ada sih. Roh Kudus di mana? Kayaknya di mana sampai saya, Roh Kudus, ayo di mana? Tuhan di mana? Kok nggak ada suara? Tapi bukan berarti ketika dia tidak menjawab, tidak ada suara, tidak ada suatu gerakan, tidak ada suatu move, bukan berarti dia tidak ada di dalam kehidupan kita. Ini yang seringkali membuat kita langsung meninggal, bukan kehendaknya dia.
bukan pikirannya Tuhan. Nah, kalau kita hidup seperti itu dengan Tuhan, belum bisa dikatakan kita bergaul dengan Tuhan. Ya. Bergaul, walk in habitual fellowship with God, artinya dia bergaul sepenuhnya bergantung hanya kepada Tuhan saja. Ya. Seperti saat itu, ya, setelah dari Henokh, Tuhan menemukan lagi, karena Tuhan angkat itu Henokh, ya, angkat, tidak ada lagi di dunia, rapture dia. Karena dia begitu, Tuhan Allah Bapa begitu menghormati suatu hubungan fellowship, suatu pergaulan yang sangat intim seperti itu dihormati, dan Henokh langsung diangkat. Setelah itu dia perlu lagi mencari orang yang mau bergaul dengan dia di bumi ini. Dan dia mencari lagi. Baru dia menemukan yang namanya Musa. Musa dia temukan. Dia suruh Musa untuk naik ke gunung. Karena dia tahu tidak bisa bergaul dengan siapa saja saat itu, tidak bisa. Apalagi bangsa Israel di bawah perbudakan, mentalnya sudah dihancurkan, semuanya pikirannya sudah ditindas. Maka tidak akan bisa punya pikiran yang seperti dia, tidak akan bisa berkomunikasi dengan dia. Dia mencari satu orang saja, dan dia tahu dan sudah ditentukan sejak Musa dari rahim ibunya. Tuhan sudah tahu, aku akan berfellowship, berhubungan dengan Musa. Sehingga Tuhan mengizinkan kelahiran Musa ada di suatu istana. Karena mulai di situ mulai diarahkan, tidak di bawah suatu perbudakan. Kalau Musa muncul dari perbudakan, mentalnya sudah pasti bobrok, mentalnya hancur. Jadi Musa harus dimasukkan di istana supaya dia dididik secara kerajaan, supaya dia tahu bagaimana berhubungan dengan raja di atas segala raja. Dari kecil Musa dididik, ya, oleh anaknya Firaun secara kerajaan. Dipakaikan semua pakaian kerajaan, ritual semuanya, walaupun itu adalah orang Mesir, tetapi sistem dari kerajaan, dia dididik, kamu anak raja. Bagaimana tutur kata kepada raja berbicara, mulai dididik. Sampai usia pada waktu yang sudah Tuhan tentukan sudah cukup, dia ada di situ. Sekarang dia harus masuk dalam pendidikanku, karena dia harus bergaul dengan aku, bukan dengan Firaun. Musa harus bergaul dengan aku, bukan dengan Firaun. Oleh karena itu Tuhan gerakkan Musa untuk keluar dari istana tersebut. Ya, saya tidak perlu menceritakan, sudah tahu semua tentang cerita Musa. Sampai dia dibawa ke padang gurun. Ya, out of nowhere, tiba-tiba suddenly there's a fire in the bush. Ada kebakaran di semak belukar. Dia mulai bingung. Ini nggak ada api, nggak ada apa segala. Tiba-tiba ada ini, dan ketika dia mau mendekat, ada suara berbicara. Itu adalah holy ground. Kamu harus tanggalkan kasutmu. Di kerajaan yang dia dibesarkan, tidak pernah dia menanggalkan kasutnya. Kalau menanggalkan kasut itu adalah seorang budak. Tapi sebagai keturunan kerajaan tidak boleh menanggalkan kasutnya. Tapi di sini Tuhan mendidik, kamu harus bergaul dengan caraku. Kamu bergaul dengan aku adalah raja. Tanggalkan kasutmu. Baru dia menanggalkan kasutnya. Dan dia bertanya, who are you? Siapa engkau? Dan dia berkata, I am who I am. Aku adalah aku. Lebih daripada kerajaan, lebih daripada raja yang besar di bumi saat itu. I am who I am. Dari situ Musa mengenal kembali, menjalin hubungan dengan I am who I am, yaitu Tuhan Allah Bapa. Dia baru tahu, oh ini, walaupun tidak bisa dia lihat. Firaun dia tahu, dia mau ketemu Firaun bisa masuk ke ruangannya, tapi saat ini dia nggak ada. Yang dia lihat cuman kayak api membakar semak, tapi semak itu tidak terbakar. Kok aneh? Seperti itu. Dan dia baru tahu itu adalah
Tuhan Allah Bapa. Sejak saat itu Musa mulai mengalami habitual fellowship with God. Dia mulai berjalan terus menerus dengan menjalin hubungan dengan Tuhan Allah Bapa. Dia berbicara, ada suara dia dengar, dia bertanya, dijawab, kemudian dia perintah, itu bergaul terus, bergaul. Sampai Tuhan diperintahkan kepada Musa, bawa sekarang bangsaku keluar dari Mesir. Bawa mereka untuk ke suatu tempat yang akan aku tunjukkan kepadamu. Ya. Pada saat itu Musa mulai kembali. Yang benar Tuhan, masa aku yang harus bawa bangsa itu? Itu bahasa besar. Tuhan, aku gak bisa ngomong. Nah, banyak orang, aku gak seperti itu. Musa menyampaikan hal itu kepada Tuhan. Kembali iblis mulai masuk ke dia. Kamu ngapain? Siapa lu? Lu gak bisa ngomong. Nah itu. Dan Tuhan berkata, kalau kamu menjalin hubungan dengan aku tidak membutuhkan kelemahanmu. Dan aku tidak membutuhkan kehebatanmu. Untuk menampakkan who I am, siapa aku tidak butuh orang yang hebat. Juga tidak butuh orang yang tidak punya kehebatan, punya kelemahan. Untuk menunjukkan siapa aku, kamu bergaul dengan siapa aku ini, yaitu I am who I am. Yang dibutuhkan adalah kamu mau gak? Mau gak? Masih berdalih lagi, gak bisa Tuhan gini-gini, aku gak bisa ngomong. Sampai membuat Tuhan marah. Yang buat lidahmu itu siapa? Mulai dia ngungkit lagi. Yang menciptakan kamu siapa? Lidahmu yang kamu buat itu siapa? Emangnya kamu yang buat itu ayah ibumu? Yang membuat itu siapa? Tuhan mulai menunjukkan. Artinya apa? Kalau kamu bergaul dengan aku, memiliki hubungan fellowship dengan aku, tanggalkan segala sesuatunya. Tanggalkan semuanya. Segala kehebatanmu, kamu menjadi putra Firaun, katanya pada saat itu. Tanggalkan. Atau kelemahanmu, sekarang kamu mengalami kelemahan, tanggalkan semuanya. Dan tanggalkan semua kasut itu. Tanggalkan. Masuk apa adanya. Di situ kamu bisa menjalin hubungan dengan aku. Dan Musa mengerti setelah itu. Sejak itu dia mulai bergaul dengan Tuhan. Bergaul dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Sampai akhirnya bangsa Israel dibawa keluar. Di bawah pemimpin Musa dan Harun. Sampai masuk di padang gurun. Dari sejak saat itulah Musa terus bergaul dengan Allah Bapa. Tapi pergaulannya itu sukar, saudara. Untuk bisa bertemu dengan Allah Bapa, dia harus naik ke gunung. Naik ke gunung itu gampang atau sukar? Siapa yang suka naik gunung? Tidak ada yang suka naik gunung. Gunung apa? Oh itu jalan. Toko buku. Gunung Sungguhan belum ada yang naik Gunung Sungguhan. Nah, sukar. Tapi Musa harus bertemu dengan Tuhan. Bukan di semak belukar tadi itu, yang bisa tiba-tiba ada api, itu nggak ada. Tuhan kata kamu harus naik ke gunung untuk ketemu aku. Emang waktunya bisa sehari naik ke gunung. Kalau gunung sehari bisa, gunung Agung bisa. Tapi kalau gunung Sinai yang Tuhan perintahkan kepada Musa, nggak bisa. Sukar. Dan setelah dia naik, dia harus apa? Mau turun lagi? Nggak bisa. Tunggu di situ 40 hari 40 malam. Nggak makan, nggak minum. Bergaul dengan Tuhan, berbincang dengan Tuhan. Nggak sekali loh, 40 hari 40 malam. Turun lagi, urus itu bangsa. Kemudian Tuhan mau bicara, kamu naik lagi. Emangnya kayak naik BK aja, naik dari lantai 1 ke sini sudah mulai, aduh ampun gitu ya BK ya, ampun sama BK saya juga kok ya.
Aduh, ini baru 4 rantai, ya kan? Ini Musa suruh naik turun ke gunung, naik lagi turun urus bangsamu. Aku mau bicara. Ketika Tuhan mau bicara dengan Musa, kamu harus naik lagi. 40 hari 40 malam, berkali-kali. Kalau sudah naik ke atas nggak ada makanan, Budi dan Twist, nggak ada makanan. 40 hari 40 malam nggak ada makanan. Itu naik sana, berhadapan muka dengan Tuhan, terus seperti itu. Tidak ada. Tapi dia bergaul terus, ya, terus bergaul. Ya. Kemudian kita melihat bagaimana hubungan Musa dengan Tuhan. Ya. Gak sehari 2 hari, 40 hari. Memang tidak selama hubungan daripada Henok dengan Tuhan Allah Bapa, 300 tahun, 365 tahun. Ya. Umur Musa 120 tahun. Tapi dikurangi ketika dia umur 40 tahun di Mesir, di istana Firaun. Cuman tinggal berapa? 120 kurangi 40, cuman 80 tahun. 80 tahun dia bergaul dengan Tuhan. Hanya sebatas 80 tahun. Kita buka di dalam Keluaran 24. Keluaran 24 ayat 12. Ya, Keluaran 24 ayat 12. Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggallah di sana. Maka aku akan memberikan kepadamu loh batu, yakni hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka. Lalu bangunlah Musa dengan Yosua abdinya. Maka naiklah Musa ke atas gunung itu. Perintahnya adalah naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggallah di sana. Jadi naik dan tinggal, bukan naik terus turun, naik dan tinggal. Ya. Selama 40 hari begitu. Ya, dia naik dan tinggal terus. Hanya Musa saja bergaul. Hanya Musa, tidak boleh yang lain. Hanya Musa. Ya. Lalu kita lihat lagi. Ya. Di dalam pasal yang ke-33. Ya, di sana dia tinggal bersama dengan Tuhan. Ya, bergaul, terus bergaul. Ya, naik lagi. Ya, sampai ketika Tuhan memberikan perintah. Ya, Tuhan memberikan perintah, 10 perintah itu kepada Musa berupa loh batu. Ya, tapi pada saat bersamaan itu juga apa yang sedang terjadi di bawah di bangsa Israel, yaitu pemberontakan, di mana mereka membuat lembu emas, sehingga Musa harus dia turun, dan karena dia melihat bangsa itu jadi brutal seperti itu, dihancurkannya 2 loh batu tersebut, sehingga Tuhan minta Musa untuk naik lagi, masuk lagi, ya, untuk berbicara. Tuhan mau menyampaikan lagi supaya ditulis lagi. Terus menerus 40 hari 40 malam, terus menerus. Ya, kita coba lihat di dalam Keluaran 34 ayat 27. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah segala firman ini, sebab berdasarkan firman ini telah kuadakan perjanjian dengan engkau, dengan Israel. Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan berapa? 40 hari 40 malam lamanya, tidak makan roti dan tidak minum air. Dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman. Ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya,
Oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa, tampak kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. Tetapi Musa memanggil mereka. Maka Harun dan segala pemimpin jemaah itu berbalik kepadanya, dan Musa berbicara kepada mereka. Sesudah itu mendekatlah segala orang Israel, lalu disampaikannya lah kepada mereka segala perintah yang diucapkan Tuhan kepadanya di atas gunung Sinai. Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, diselubunginya lah mukanya. Tetapi apabila Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia, ditanggalkannya selubung itu sampai ia keluar. Dan apabila ia keluar, dikatakannya kepada orang Israel apa yang diperintahkan kepadanya. Apabila orang Israel melihat muka Musa, maka kulit muka Musa bercahaya. Muka Musa menyelubunginya dengan kembali sampai ia masuk menghadap untuk berbicara dengan Tuhan. Jadi ini pergaulan Tuhan dengan Musa, Musa dengan Tuhan. Memang berbeda dengan Henok. Kita nanti mau banyak belajar dari orang-orang yang bergaul, ya, yang bergaul dengan Tuhan. Tadi kita belajar dari Henok selitas, nanti mungkin akan lebih dalam lagi. Tapi saat ini dengan Musa, ya, berbeda dari short time-nya, waktunya sudah berbeda. Kalau Henok 300 tahun, Musa hanya 80 tahun, bergaul terus pada 80 tahun. Ya. Dan Musa bergaul tidak bisa di perkemahan di padang gurun itu. Dia harus naik mendaki gunung Sinai, terus naik ke gunung Sinai, terus bergaul dengan Tuhan, naik, kemudian lama tinggal situ 40 hari 40 malam, tidak makan tidak minum, bergaul terus, berbincang-bincang, bercakap-cakap dengan Tuhan. Dia menulis semua perintahnya Tuhan, segala perjanjian Tuhan dia tulis semuanya. Peraturan bagaimana untuk dilaksanakan, untuk memerintah, untuk membawa bangsa ini ke tanah Kanaan. Bagaimana, apa saja yang Tuhan izinkan, apa yang tidak Tuhan izinkan, peraturannya apa, tulis semua, ditulis oleh Musa. Dia bergaul dengan Tuhan. Sampai berkali-kali dia naik, berkali-kali. Dan sampai ketika dia sudah terus bergaul dengan Tuhan, berbicaranya dengan face to face, menghadap muka dengan muka, ya. Sampai ketika ia turun, suatu ketika dia tidak menyadari bahwa kulit mukanya itu berbeda. Kulit mukanya jadi bercahaya karena saking dekatnya terus bergaul dengan cahaya tersebut, saking dekatnya bergaul dengan Tuhan Allah Bapa. Sinar terang itu, jadi mulut mukanya jadi bersinar terang. Dan ketika ia turun, karena begitu terangnya mukanya itu, semua orang jadi takut. Gak kelihatan mukanya Musa lagi, tidak bisa ngelihat mukanya Musa lagi. Semua jadi takut. Siapa ini? Dia takut. Semua bangsa Israel takut, gak mau melihat. Sehingga Musa harus menyelubungi muka dengan kain, supaya tidak memancarkan sinar kemuliaannya Tuhan. Dan mereka baru bisa. Selama Musa belum menutupinya, mereka membalikkan badannya semua. Bangsa-bangsa itu membalikkan badan, cuman mereka mendengar perintahnya. Jadi Musa harus menutupi supaya bangsa-bangsa itu bisa berhadapan dengan dia. Pergaulan dengan Tuhan harus selalu ada dampak yang keluar. Sekalipun Musa tidak selama Henok, tidak selama dia beratus-ratus tahun seperti itu. Hanya 40 hari naik dan tinggal 40 hari. Kemudian lagi, dan berkali-kali, gak sekali sih 40 hari, terus selama 80 tahun. Yang dia bergaul dengan suara yang luar biasa, dia bergaul dengan sinar yang dahsyat itu, dan Musa tidak bisa melihat Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang bisa melihat Tuhan. Dia hanya melihat sinar. Saudara kalau berdiri kemudian kok dikasih sinar yang terang, lampu yang terang, saudara akan menjadi apa? Seperti kayak blind ya, buta gitu ya, karena sinar itu begitu membutakan mata itu, sehingga nggak bisa lihat orang.
Gak bisa lihat orang. Dan ketika engkau keluar dari sinar itu, engkau melihat itu semua jadi buram semua seperti itu. Tapi beda dengan Musa, karena dia terus bergaul dengan sinar yang luar biasa itu. Dia tidak menjadi buta, justru dia memantulkan sinar itu. Justru dia menyinarkan, menjadi pantulan daripada sinar tersebut. Nah, itu yang harus kita pelajari dari bergaul dengan Tuhan. Kalau kita bergaul dengan Tuhan, harus ada sifat karakternya dia yang memancar keluar dari kita. Amin. Yang mungkin sesaat ketika itu keluar membuat orang takut. Orang takut kalau bisa dilihat kamu melakukan apa, kamu melakukan dosa, orang akan takut. Ketika mulai keluar karakter ilahi yang putih bersih, yang bisa melihat bersih, sinar, kelihatan semua bercak-bercaknya, kelihatan semuanya, orang jadi takut. Takut kebongkar, takut ketahuan. Bangsa Israel demikian. Dia takut melihat Musa karena sinarnya begitu menyilaukan. Dan bahkan di Perjanjian Baru tertulis bahwa sampai hari ini mereka itu kalau seperti membaca firman Taurat itu seperti ada selubung, karena semuanya itu ditutup. Ketika disampaikan firman Tuhan ditutup. Berapa banyak sekarang hamba-hamba Tuhan yang menutupi firman Tuhan, yang tidak berani membuka sinar firman Tuhan untuk menerangi setiap dosa daripada seluruh jemaat. Mereka mencoba menutupinya. Disampaikan firman tapi diselubungi firman tersebut, sehingga firman itu ketika yang diselubungi itu tidak bisa membongkar, tidak bisa menguakkan segala sesuatu yang tidak benar. Makanya bergaul dengan Tuhan itu akan membawa dampak dalam kehidupan kita. Ya saudara, kalau engkau bergaul dengan Tuhan, harus ada dampak dalam kehidupanmu. Yang sederhana saja, mungkin belum menjadi mata mukamu jadi kinclong-kinclong gitu, mungkin belum kali ya, seperti itu ya kan? Ya, mungkin nggak bisa bergaul ini terus mukanya dicung terus seperti itu, nggak bisa kali. Ya, tetapi kalau engkau bergaul dengan Tuhan, paling tidak tutur katamu itu sudah berbeda dengan yang dulu. Kalau dulu omongannya itu pedes, nyakitin orang. Kalau dulu omongannya itu selalu sinis. Kalau dulu omongannya itu selalu menjatuhkan orang, bahkan membunuh orang. Sekarang harus omongannya itu adalah membangkitkan orang, memberi semangat kepada orang, membangun iman seseorang. Mulutnya, kata-katanya itu harus selalu memberikan suatu pengharapan. Bukan harapan kosong, tapi adalah pengharapan akan firman Tuhan. Sebelum engkau jadi mukamu jadi kinclong, cang begitu, biarkan kata-kata kita itu jadi betul-betul yang benar. Nah, itu baru kita ini namanya bergaul. Amin. Jadi saudara, kita belajar ini dulu. Masih banyak sebetulnya serinya. Tapi karena waktu, ya, kita harus berhenti sampai di sini dulu. Ya. Jadi kita mau bergaul dengan Tuhan. Amin. Bahwa bergaul dengan Tuhan itu sesuatu yang harus loh. Kalau memang di dalam kita ada roh Allah, kita harus bergaul dengan Tuhan. Amin. Dan kalau orang tidak mau bergaul dengan Tuhan, pasti di dalamnya bukan roh Allah, ya kan? Pasti ada sesuatu yang membuat dia ngapain, nggak usah. Nah, itu pasti ada roh manusianya, ya. Bisa ada roh iblis atau bisa jadi seperti itu. Tapi kalau kita ini dikuasai oleh roh Allah, roh Kristus, pasti setiap hari kita akan bergaul dengan dia. Ya. Oke, nanti kita akan bicara lebih lanjut lagi. Amin.